Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini yaitu dengan mata pelajaran matematika kelas 5. Dengan materi ajar bab 1 operasi hitung pecahan. Subbab menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Baik, memasuki pelajaran pertama kita ini yaitu ada 4 macam operasi hitung dasar dalam matematika. Yang pertama ada penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, 4 pembagian. Namun fokus pembahasan kita pada kali ini yaitu penjumlahan pecahan. Kita masuk pada materi ya. Nah, anak-anak, macam-macam pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contoh pecahannya yaitu 2 per 7. 2. Pecahan campuran. Pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C. Dengan A, B, dan C bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Contoh pecahannya 2, 1 per 3. Yang ketiga ada pecahan desimal, yakni pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Penjumlahan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah agar lebih mudah menghitungnya. Contoh 0,37 dan lain-lain. Yang terakhir ada pecahan persen. Bilangan pecahan yang merupakan pembagian suatu bilangan dengan 100. Contoh 1% sama dengan 1 per 100. 25% sama dengan 25 per 100. Baik, pada pembahasan kali ini yang akan kita pecahkan permasalahannya yaitu ada pecahan biasa dan pecahan campuran dulu ya. Materi selanjutnya baru kita akan membahas pecahan desimal dan pecahan persen. Next. Kita masuk pada penjumlahan pecahan biasa. Nah, penjumlahan pecahan biasa ada 2. Pecahan dengan penyebut yang sama dan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Pecahan dengan penyebut sama petunjuknya adalah jumlahkan pembilang pecahan dan penyebutnya tetap. Ingat ya, pembilangnya berada di atas dan penyebutnya berada di bawah. Contoh soal 2 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 2 ditambah 4 per 7. Karena angkanya sudah sama maka langsung saja ya. Jadi 6 per 7 jawabannya ya. Kemudian soal kedua, 5 per 8 ditambah 2 per 8 sama dengan, karena penyebutnya juga sama maka langsung saja ditambahkan 5 ditambah 2 per 8. 5 tambah 2 berapa anak-anak? Ayo, ada yang tahu? Oke, jawabannya tuh 7 per 8. Jadi tetap penyebutnya ditulis ya. Selanjutnya kita masuk kepada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Caranya, ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu sesuaikan pembilangnya. Contoh soal 1 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan, kita cari dulu ya KPK-nya ya. Iya, kita cari KPK dari penyebutnya 3 dan 2. 3 berasal dari 1 kali 3 dan 2 berasal dari 1 kali 2 atau sebaliknya. Sama saja ya. Nah, jika sudah seperti itu, kita ambil angka
dikali 2 sama dengan 6. Maka nantinya 6 inilah yang akan menjadi penyebutnya. Tulis ya, angka 6. Angka 6 dibagi dengan angka 3 pada soal. Ayo, masih ingat? 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 1. Ya, angka 1 yang di atas 3 itu 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2. Kemudian ditambah 6-nya lagi dibagi dengan angka 2 pada soal. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Nah, jika sudah seperti ini, maka boleh ditambahkan karena penyebutnya sama ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Mudah kan anak-anak? Yuk selanjutnya soal kedua. Sama-sama ya. 1/8 ditambah 3/4 sama dengan, kita cari KPK-nya dulu. Mencari KPK 8 dan 4 caranya sama seperti pada soal yang pertama tadi. 8 berasal dari 1 kali 8 atau 8 kali 1 dan 2 dikali 4. Ini pada yang seperti ini kita mengambil perkalian yang lebih tinggi, jadi kita pakai 2 dikali 4 ya. Dan angka 4 berasal dari 2 dikali 1 atau 1 dikali 2 dan 2 dikali 2. Kita tetap memakai perkalian yang tinggi, jadi 2 dikali 2. Setelah itu kalikan angka yang berbeda. 4 dikali 2 sama dengan 8 ya anak-anak ya. Angka 8 ini kita letakkan menjadi penyebutnya. 8 dibagi 8 pada soal itu 8 dibagi 8 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Tambah 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1 ditambah 6 sama dengan 7/8. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Setelah penjumlahan pecahan biasa, yaitu dengan penyebut yang sama, kedua penyebut yang berbeda, sekarang kita masuk kepada pembahasan penjumlahan pecahan campuran. Masih fokus ya. Nah, petunjuknya ada di buku MTK halaman 4. Pertama caranya, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 2. Pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Lalu sesuaikan pembilangnya. Jumlahkan kedua pecahan. Sederhanakan pecahan dan ubahlah kembali menjadi pecahan campuran. Baik anak-anak, contoh soal. Ini soalnya ya. 21/3 ditambah 2/5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk kita mulai ya. Nah, dari mana angka 7 itu? Berasal dari kita mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dulu. Dari mana? 3 ya, angka 3 pada soal dikali 2 ditambah 1. Yang ada angka di atasnya 3 dikali 2 6, 6 ditambah 1 7. Jadinya 7/3. Penyebutnya tetap ya. Ditambah 2/5. Kita salin kembali yang 2/5 tadi sama dengan ini. Apakah sudah bisa dijumlahkan? Tentu saja belum anak-anak, karena penyebutnya masih berbeda. Jadi kita cari dulu penyebutnya supaya sama ya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita mencari KPK dari angka 3 dan 5. Angka 3 berasal dari 1 kali 3 dan angka 5 1 kali 5. Kita kalikan angka yang berbeda yaitu 3 dan 5. 3 dikali 5, 15.
kita akan jadikan sebagai penyebutnya. Nah, dari mana angka 35? Yaitu dari angka 15 penyebutnya dibagi 3, ya, angka 3 pada soal. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 7 yang angka di atas sama dengan 35. Ditambah per, nah, belum muncul ya, langsung muncul angka 6-nya. Ibu, angka 6 dari mana? Angka 6 itu berasal dari, ya, jika anak-anak ada yang bertanya, angka 6 berasal dari mana? Angka 6 berasal dari penyebutnya sama 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 2, 6. Ya, jelas ya? Sama dengan penyebutnya, lihat. Penyebutnya sudah sama, maka boleh dijumlahkan. 35 ditambah 6 sama dengan 41/15. Oke, apakah cukup sampai di situ? Tidak, karena kita harus mengubahnya kembali menjadi pecahan campuran. Jadi, kita memakai metode jari berhitung. Ya, 1 jari harganya 10. Tadi berapa? 41 ya, berarti naikkan jarinya 4. Kemudian telunjuknya 1, jadi 41. Ingat ya, hapus. Nah, kita bagi di dalam 41 itu ada berapa? 15. Ya, lihat tanda panah yang ada di jari-jari hitam itu. Angka 10 ke angka 5 berarti sudah 15, dapat 1 15-nya ya. Kemudian masih ada lagi 5 panahnya ke 10, sudah dapat 2. Oke, berarti hanya ada 2 ya. 41 dibagi 15 dapatnya 2. Kita tulis dulu 2 ya. Sama dengan 2. Nah, sisanya berapa? Dan di mana matakan sisanya? Sisanya adalah yang tidak ada angka panahnya, yang tidak ada tanda panahnya. Ya, berarti 5 ditambah 5, 10 ditambah dengan 1 telunjuk jadi 11/15. Nah, anak-anak, sampai di sini sudah selesai kita ya. Mudah-mudahan anak memahaminya dengan baik. Oke. Berikutnya silakan nanti anak-anak coba di rumah dengan petunjuk tugas sebagai berikut. Nah, petunjuk tugas. Ayo berlatih. Bukalah buku MTK halaman 6, kerjakan latihan 1 nomor 1 bagian B, D, E. Di buku tulismu, lalu kirimkan foto jawabannya ke WA Bapak atau Ibu wali kelas selaku pengajar mata pelajaran matematika. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga anak-anak di rumah dapat memahami dan langsung mempraktekkannya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.